Ya. Kali ini mungkin saya akan ke Pak Soleh. Tadi kita sudah berbicara mengenai pelaku. Pelaku, betul. Nah, sekarang bagaimana dari sisi korban? Pak Soleh, terkait apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana ketika korban eksibisionis itu mengalami trauma, bahkan mungkin sampai trauma terhadap laki-laki, mungkin trauma terhadap lokasi tempat kejadian tersebut. Seperti apa korban ini harus menangani diri agar tidak trauma berlarut, Pak Soleh? Ya, sebelum sampai ke sana, tadi saya ingin sedikit melengkapi pertanyaan terakhir tadi ya, tentang ciri-ciri atau yang dapat teks tadi ya. Itu kalau ini kebetulan saya mau buka buku DSM 4 ya. DSM itu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Itu ciri daripada parafilia, khususnya ini tadi, apa namanya, exhibitionis ini tadi. Yang pertama adalah bahwa perilaku itu melibatkan dorongan atau fantasi seksual yang sangat kuat dan berulang. Ya, melibatkan fantasi seksual yang sangat kuat dan berulang dan bertahan minimal 6 bulan atau lebih. Ini sudah tergolong gangguan jiwa berat ya, sehingga perlu ditangani secara medis maupun secara psikologis. Ini tambahan saja ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang dari sisi korban ya. Tentu kalau korban atau yang diperlihatin tadi mengalami goncangan mental dan bisa jadi menjadi trauma, ini tentu perlu adanya pendampingan dari profesional atau dari orang tua atau orang dewasa yang paham masalah ini. Mungkin bisa dikatakan, bisa mengatakan kepadanya bahwa ini merupakan satu dosa bagi Anda. Jadi apa namanya, terhadap korban yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tentu saja menghilangkan trauma bila trauma itu terjadi dengan cara memberikan pendampingan. Pendampingan bisa dilakukan oleh psikolog, bisa dilakukan oleh orang tua, dan oleh teman atau sahabat dekatnya dengan pendekatan misalnya konseling sebaya. Kalau di sekolahan kan ada istilah konseling sebaya. Kemudian bisa juga diberikan satu pembelajaran atau edukasi terkait dengan masalah sexual behavior, perilaku seksual, bahwa yang membegituin kamu itu adalah orang yang tidak waras, sehingga ya diguyu kamu kan enggak apa-apa, tapi namanya orang trauma, orang gila, orang jijik ya, itu bisa berakibat sangat buruk pada kognisi maupun afeksinya. Maka pendampingan yang perlu dilakukan. Barangkali ada korban, nanti bisa minta pendampingan dan konseling ya dari para ahli, tentunya bisa di PT PAS. Di sana kebetulan ada teman-teman psikolog saya yang praktek di PT PAS di Pemkot Surakarta, tempatnya di Jebres kalau tidak salah, itu di dekat ya, di komplek Taman Cerdas itu di sana ya. Mbak siapa, Yeti Sarjono atau siapa namanya lupa ya. Ada di sana, sering konsultasi bincang-bincang dengan saya masalah anak dan perempuan. Selain pendampingan yang bisa kita lakukan adalah juga memberi edukasi itu kan. Memberi edukasi itu penting sekali, tapi harus dilakukan oleh orang yang betul-betul pakar dan harap dijauhkan dari pembulian. Ojo gojekan nganggo masalah iki yang penting. Kan sering kadang-kadang kita itu guyon gojek gitu. Tapi bagi orang yang sensitif ini bisa menimbulkan satu angkara murka, bisa marah gitu. Itu maksudnya guyon, ceblek-ceblekan misalnya. Apalagi dengan sesama sebaya kan kadang sering ya jiwal-jiwil, itu harus tidak boleh, itu namanya pembulian, itu tidak boleh. Nggak boleh cewal-cewal, bisa menimbulkan trauma bagi yang sudah punya bibit-bibit traumatika terhadap masalah seksual. Itu saya kira Mas Gilang. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.